channel bersenang-senang dan utak-atik dunia seputar arkeologi dan budaya. Lanjut! Ya teman-teman, kali ini saya berada di Kabupaten Blora, akan mengutak-atik tentang yang masyarakat percaya sebagai kubur Kalang. Mari kita telusuri. Teman-teman semuanya, istilah wong Kalang, komunitas Kalang, masyarakat Kalang atau apalah namanya ya, masih memunculkan beberapa versi ini, tentang sebenarnya siapa sih mereka dan dari masa apa mereka, dan apakah masih ada hubungannya dengan masyarakat Kalang masa Mataram Islam. Teman-teman semuanya, istilah Kalang sendiri juga masih argumentatif ya. Apakah nama suatu masyarakat yang mewakili budaya tertentu, atau Kalang secara harfiah sebagai masyarakat yang dikalang atau dibatasi, seperti halnya lockdown saat ini ya. Mari kita simak videonya. Sekarang saya berada di lahan milik perhutani ya di Blora. Ini hutan jati ya. Ini setiap langkah perjalanan saya disertai suara kresek-kresek teman-teman, yaitu dari daun-daun jati yang kering yang sudah jatuh sehingga menimbulkan suara yang gimana gitu. Ini merupakan penelusuran bersama-sama ya. Ini ada dari Dinas Kebudayaan Blora, kemudian juga ada pihak perhutani, juga masyarakat setempat, serta dari pihak Polsek. Ini kita sudah 10 menit ya melakukan perjalanan kaki. Teman-teman semuanya, menurut informasi bahwa kuburan Kalang ini sudah banyak ya yang dilakukan penggalian liar ya untuk dicari bekal kuburnya. Para pencari bekal kubur ini biasanya dilengkapi dengan metal detektor ya, untuk mengetahui kandungan di dalam tanah apakah mengandung logam atau tidak. Teman-teman, ini salah satu contohnya ya, kuburan yang diyakini sebagai kuburan Kalang yang telah digali oleh pemburu bekal kubur. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ini adalah fragmen gerabah ya. Kemungkinan ini adalah untuk menyimpan bekal kubur ya. Perlu skala kecil? Ada kok. Ini adalah contoh bekal kubur ya. Kalau nggak keliru, ini adalah pisau ya, yang dijadikan sebagai bekal kubur. Dan kalau kita lihat di sini masih ada juga tersisa batu atau peti kubur batunya ya, menggunakan batu putih atau tuf mungkin ya. Ini memang batu-batu alam yang dipakai sebagai peti kubur batu ya. Jadi tidak ada proses pembentukan terlebih dahulu. Ini coba saya korek-korek ya, ini untuk membuktikan bahwa memang benar-benar batu alam yang tidak dibentuk namun dimanfaatkan untuk peti kubur batu. Lanjut. Udah belum apa ya? Ini nampaknya juga masih ada lagi bekas lubang galian. Menurut dari sumber yang bisa dipercaya ya, bahwa ukuran dari peti kubur batu ini bermacam-macam ya. Ada yang berukuran panjang 2 meter, dan kedalamannya pun bermacam-macam. Sesuatu hal yang sama, yaitu orientasi dari kuburan ini adalah membujur dari timur ke barat ya. Ini yang jelas bukan kuburan masa Islam. Orientasi timur barat ini atau tenggara ini masih memelihara
tradisi dari masa prasejarah, terutama megalitik ya. Nanti semoga kita memperoleh bukti bahwa ini adalah masa prasejarah atau masa sejarah. Ini di titik kubur yang lainnya ya. Di sini masih ada sisa-sisa atau jejak-jejak bekal kuburnya, bisa kita lihat di sini. Bekal kubur yang sama ya, di sini ada fragmen gerabah dan ini ada lagi berupa fragmen perunggu kalau tidak salah. Musik ya? Kaki. Terus ini modelnya berarti lah. Menurut informasi bahwa kubur Kalang ini memiliki pola-pola tertentu ya, atau berbagai pola ya, ada pola siksa, kemudian juga ada pola diagonal dan sebagainya. Dan tentunya ini sangat menarik untuk dibuktikan atau dikaji lebih mendalam lagi. Selain menggunakan metal detektor, mereka juga melakukan analisa temuan-temuan di permukaan yang misalnya ada gerabah, kemudian juga ada fragmen perunggu, sehingga dilakukan penggalian. Informasi dari ini. Anggrono iki berarti. Lanjut. Teman-teman, marilah kita lanjutkan untuk mencari jejak-jejak Kalang ini ya. Ini kita masih berada di hutan jati milik perhutanian. Dari perjalanan kita tadi dapat kita simpulkan sementara ya, bahwa kubur Kalang ini masih memelihara tradisi megalitik ya, namun bukan berasal dari masa prasejarah. Hal ini tampak dari tinggalan peti kubur yang berupa manik-manik, kemudian alat-alat senjata tajam, kemudian alat tukang, dan alat-alat untuk kebutuhan sehari-hari. Nanti teman-teman akan saya ajak untuk melihat tinggalan-tinggalan tersebut yang sekarang disimpan di Dinas Kebudayaan Kabupaten Blora. Dan ini juga kubur batu ya, yang menunjukkan atau berorientasi ke timur barat atau tenggara ya. Bisa kita lihat di sini teman-teman. Ini bukan batu ya. Dan di sini juga ada kita temukan tulang ya. Ini kelihatannya tulang manusia. Ini kan itu beratna. Dan ini teman-teman semuanya benda-benda atau bekal kubur yang berhasil diamankan oleh Dinas Kebudayaan Blora ya, di rumah artefak. Ini menunjukkan benda-benda yang berfungsi praktis ya, sebagai alat pertukangan, kemudian alat untuk keperluan sehari-hari. Selain itu juga ditemukan perhiasan yang berupa cincin logam, kemudian juga manik-manik dari batu yang berwarna-warni ya. Lalu dari apakah masyarakat Kalang di Blora ini, apakah nilai pentingnya dan apakah ini memenuhi sebagai cagar budaya? Saksikan di vlog selanjutnya.